Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Selamat siang Pak Wiguna dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik dan bersemangat ya hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk semester ganjil tahun 2023-2024. Sebelum kita memasuki esensi dari proyek yang akan kami presentasikan, izinkan saya mewakili rekan-rekan kelompok saya untuk sejenak menyampaikan rasa terima kasih kami atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan oleh dosen selama proses pembelajaran. Proyek ini merupakan hasil dari pemahaman dan penerapan konsep-konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java yang telah dipelajari selama menempuh kuliah semester ini. Proyek yang kami pilih adalah sistem informasi rental buku dan sistem informasi hotel. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari grup A4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Putra Pratama dengan NIM 2215 2215 09 1093. Perkenalkan, nama saya Gede Wayu Palguna dengan NIM 2215091094. Baik, itu tadi perkenalan dari kami yang akan menyajikan materi pada presentasi hari ini. Selanjutnya, terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan gambaran singkat tentang 2 proyek kami. Pertama, yaitu sistem informasi rental buku yang bertujuan untuk mengelola data buku, melakukan operasi CRUD atau Create, Read, Update, Delete berdasarkan ISBN dan nama buku, serta melacak jumlah buku yang tersedia di toko rental buku. Nah, kedua yaitu sistem informasi hotel yang dirancang untuk menyimpan data pelanggan, melakukan operasi CRUD pada kamar, mengelola pemesanan kamar, dan menghasilkan tagihan untuk pembayaran sambil melacak jumlah pendapatan hotel. Tanpa menunda lebih lama, mari kita menjelajahi proyek kami yang berfokus pada sistem informasi rental buku dan sistem informasi hotel. Untuk penjelasan untuk demo proyek kali ini, terlebih dahulu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya Angga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pertama, yaitu rental buku. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu yang pertama itu konsep OOP-nya. Yang pertama itu ada package. Di sini ada 2 package, yaitu ada hotel dan rental buku. Nah, yang kedua itu ada kelas. Pada rental buku itu ada 2 kelas, yaitu buku dan program. Selanjutnya ada akses modifier, fungsi untuk akses user. Yaitu ada 2, ada public dan private. Dan selanjutnya itu ada instance method, yaitu ada di sini ada buku yang dimana berisikan parameter ISBN, judul buku, jumlah buku, penulis, dan total buku. Dan selanjutnya ada inheritance, yaitu saat menambahkan data buku, kelas main mewariskan jumlah buku, penulis, total buku yang ada di sini. Yang terakhir ada polymorphism, yaitu ada di constructor dan instance method, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sekian konsep OOP dari rental buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing kodenya dan melakukan link. Yang pertama yaitu seperti biasa di sini ada package rental buku. Selanjutnya ada kelas buku bernilai public. Selanjutnya ada variabel-variabel yang bertipe private.
yaitu ada ISBN yang bertujukan nilai yang bernilai integer, yaitu ada judul buku yang bernilai string, ada jumlah buku yang bernilai integer, ada penulis yang bernilai string, dan ada total buku yang bernilai integer. Nah, di bawah ini ada konstruktor buku, yaitu memberikan nilai pada masing-masing variabel yang di atas. Yang pertama itu ada ISBN yang bernilai 0, yang diinisiasikan bernilai 0. Yang kedua ada judul buku yang diinisiasikan tidak ada, dan jumlah buku berinisiasikan 0. Penulis itu tidak ada, total buku itu bernilaikan 0. Selanjutnya ada intense method pada buku yang bersifat publik, yang dimana di tengahnya ada parameter ISBN, judul buku, jumlah buku, penulis, dan total buku. Nah, di sini semua ini akan ditampung pada buku dan akan di set. Yang pertama itu pada ISBN, yaitu pada variabel ISBN yang sudah ada. Begitu saja dengan yang lainnya, judul buku, yaitu dengan variabel judul buku, jumlah buku pada variabel jumlah buku, penulis pada variabel penulis, total buku pada variabel total buku. Selanjutnya ada function. Yang pertama ada public get ISBN yang bernilaikan integer. Nah, pada return ISBN ini, yaitu ia akan mengembalikan nilai ISBN-nya kembali. Selanjutnya ada public void set ISBN. Di sini itu set ISBN bernilaikan integer dan akan dimasukkan, nilai akan masuk pada variabel ISBN yang sudah diinisiasikan. Begitupun juga dengan yang lain, yaitu ada judul buku dengan get judul buku dan set judul buku, ada get jumlah buku dan set jumlah buku, ada get penulis dan set penulis, ada get total buku dan set total buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada programnya. Ya, di program ini masuk pada package rental buku yang dimana diinisiasikan untuk importnya itu ada release dan scanner. Pada kelas program ini juga bersifat public dan di sini ada inisiasi yang dimana itu data buku bernilai release dan scanner bernilai scanner, menu itu diinisiasikan true dengan bernilai boolean. Selanjutnya ada public state void main ini dimana juga scanner itu agar bisa menginputkan agar bisa user itu melakukan input. Ini ada while yang dimana menampilkan pada menu. Yang pertama itu ini kan pada judul itu sistem rental buku. Yang kedua dan pilihan pertama itu ada kita bisa melihat data buku. Yang kedua ada menambah data buku. Yang ketiga itu kita bisa melihat total buku pada data buku. Yang keempat ada mengedit data buku, dan yang terakhir itu ada 5. Di sini adalah konsep CRUD semua. Setelah itu maka akan ada inputan pilihan Anda itu bernilai string yang masuk pada pilihan variabel pilihan. Maka sebenarnya itu scanner.next. Di sini user bisa menginputkan nilai berupa string. Selanjutnya di switch pada pilihan. Nah, ketika user sudah menentukan pilihannya, yang pertama jika dia menginputkan 1, maka akan masuk ke Q1, yaitu pada lihat buku akan menampilkan pada prosedur lihat buku. Jika case 2 itu tambah buku akan menampilkan prosedur tambah buku, yaitu ada yang case ketiga, yaitu di sini ada total buku, yang bisa melihat
berapa sih ada total buku yang akan menampilkan prosedur total buku. Sini ada edit buku yang akan menampilkan prosedur edit buku. Dan terakhir itu ada hapus buku yang akan menampilkan prosedur hapus buku. Nah, jika pada inputan user ini tidak ada di kelimanya, maka akan ada keluaran pilihan tidak ada. Silakan pilih antara 1 sampai 5. Selanjutnya itu ada prosedur lihat buku. Nah, di sini ada kondisi. Jika if data buku.size bernilai 0, maka akan tampil data buku tidak ada. Selanjutnya itu di kondisi lain, itu ada perulangan. I sama dengan 0 dan I kurang dari data buku.size I++, maka akan ditampilkan beberapa menu pada prosedur lihat buku, yaitu ada nomor. Nomor ini didapatkan dari perulangan tersebut, dan ISBN itu akan menampilkan pada variabel release, yaitu data buku get ISBN. Yang lainnya juga sama, data buku get judul buku, jumlah buku, dan penulis. Selanjutnya ada prosedur tambah buku. Nah, di prosedur tambah buku ini, itu program akan menampilkan beberapa list-list yang sudah dibuat dari data buku, yaitu ada ISBN, judul buku, jumlah buku, dan penulis. Yang pertama pada ISBN, itu user akan menginputkan berupa nilai integer pada ISBN, scanner.next integer. Selanjutnya ada judul buku. Nah, pada judul buku ini, pada judul buku itu bernilai string, maka user bisa menginputkan berupa huruf, yaitu scanner.next. Selanjutnya ada jumlah buku. Pada jumlah buku itu bernilai integer, dan user bisa menginputkan hanya berupa angka, yaitu scanner.nextInt. Yang terakhir itu ada penulis. Penulis ini bernilai string, yaitu pada penulis penulis sama dengan scanner.next. Jika sudah masuk semua, maka inputan semua itu akan masuk pada release data buku. Selanjutnya ada prosedur edit buku. Yang pertama sama seperti sebelumnya, itu ada kondisi if, yang dimana jika data buku itu bernilai 0, maka akan ditampilkan data buku tidak ada. Nah, di kondisi lain, itu else, itu ada perulangan. Maka program akan menampilkan beberapa list-list seperti sebelumnya, itu nomor, ISBN, judul buku, dan jumlah buku. I+1 ini didapatkan dari perulangan I. Maka akan keluar lagi, yaitu masukkan nomor buku yang akan diedit. Dan nomor buku itu akan diinputkan berupa nilai integer yang akan masuk pada parameter nomor. Selanjutnya itu ada scanner.nextInt integer, itu berupa nilai angka. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan ini akan menampilkan berapa list-list yang ada di data buku, yaitu I sama dengan 0 dan I kurang dari data buku, yaitu I++. Maka if
I sama dengan nomor kurang satu, maka akan keluar beberapa list, yaitu ISBN, judul buku, jumlah buku, penulis, dan user akan menginputkan data-data yang akan diedit pada pada data-data buku. Nah, jika sudah melakukan penginputan, maka data tersebut akan masuk kepada data buku yang akan di-set ini buku. Selanjutnya ada hapus buku, prosedur hapus buku, yaitu seperti biasa itu ada kondisi, yaitu if jika eh, data buku itu bernilai 0, maka sistem akan menampilkan data buku tidak ada. Else, yaitu ada perulangan integer i sama dengan 0 dan i kurang dari data buku i plus plus, maka akan mengeluarkan list sama seperti sebelumnya, yaitu nomor, ISBN, judul buku, jumlah buku, dan buku dan penulis. Itu masing-masingnya sudah ada di sini pada sesi yang sebelumnya. Kita get ISBN, ada get judul buku, ada get jumlah buku, dan get penulis. Setelah itu user akan menginputkan nomor nomor buku yang akan dihapus melalui ini pada scanner ini, maka user itu bisa melakukan input yang berupa integer for jika seperti ulangan tersebut, maka dan ada kondisi if jika i sama dengan nomor kurang satu, maka data buku yang dimasukkan pada user itu akan di remove, yaitu dihapus. Terakhir pada total buku, yaitu prosedur total buku. Yang pertama itu diinisiasikan variabel baru, integer total buku itu dinilaikan sama dengan 0. Dan ada kondisi jika data buku sama dengan 0, maka data buku itu dianggap tidak ada pada program. Dan kondisi lain itu ada perulangan, yaitu i sama dengan i kurang dari data buku i plus plus, maka akan ada total buku sama dengan total buku ditambah data buku, get i pada jumlah buku yang sudah diinputkan user. Nah, setelah itu maka akan keluar program sistem out printlearn total buku, yaitu pada eh, variabel total buku. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan demo pada project ini. Sini saya pertama akan yang pastinya belum ada buku, maka saya akan menambahkan data buku. Saya akan ambil nomor 2, dengan nomor ISBN, judul buku, eh, untuk ada kesalahan yang saya cek terlebih dahulu.
Sisanya itu jumlah bukunya itu ada, misal kita pada rental itu ada 3 buku dengan penulisnya. Nah, itu sudah berhasil. Lanjut, selanjutnya kita akan melihat apakah data buku itu sudah masuk atau belum. Satu, nah, terlihat sudah masuk itu pada nomor buku itu memiliki nomor 1 dengan ISBN 111 dan judul buku kancil dengan ada jumlah 3 dan penulisnya itu Angga. Selanjutnya kita akan melakukan edit terlebih dahulu. Kita pilih 4. Nah, di sini ada pilihan, kita disuruh memasukkan nomor buku yang akan diedit. Karena ada satu buku, kita pilih nomor 1. Dengan kita akan mengubah ISBN yang 222, judul buku kancil. Anggap saja pada rental buku ini sudah ada yang merental satu buku pada kancil, maka jumlah buku menjadi 2. Ini sama. Kita cek lagi pada melihat kita melihat data buku. Nah, ISBN sudah berubah dan jumlah buku juga sudah berubah. Agar kita bisa memfungsikan pada lihat total data buku ini, kita tambahkan lagi data buku. Data buku saya sudah tambahkan lagi 1. Kita lihat lagi apakah data buku tersebut sudah masuk. Nah, data buku ini sudah masuk, yaitu ada nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita akan melihat total data buku yang seharusnya jumlah dari kedua buku itu ditambahkan. Di sini ada pada buku kancil itu berjumlah 2 dan buku hitung itu berjumlah 4. Jika kita melihat total data buku itu seharusnya 6. Nah, terlihat total buku itu 6. Karena pada buku kancil itu ada 2 dan buku hitung itu ada 4. Dan yang terakhir kita akan mencoba hapus data buku. Terpilih 5. Nah, di sini ada pilihan data bukunya yaitu ada 2 dan kita disuruh memasukkan nomor buku yang akan kita hapus. Saya akan menghapus nomor 1. Nah, buku sudah berhasil. Kita lihat lagi data buku yang ada. Karena kita tadi sudah menghapus satu buku itu pada nomor 1, jadi buku yang memiliki nomor 2 itu akan berpindah ke nomor 1. Sekian demo dan penjelasan mengenai rental buku dari saya. Saya kembalikan ke teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan. Untuk itu, terlebih dahulu izinkan saya untuk share screen. Nah, share screen-nya sudah terlihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proyek kedua dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Hotel, yang mencakup CRUD Customer, CRUD Room, melakukan pemesanan, pembuatan bill, dan rekap pendapatan dari hotel. Nah, proyek kedua kami ini kami tempatkan dalam package yang bernama hotel.
Dan dalam package ini terdapat 5 kelas, yaitu customer, menu, pemesanan, program, dan draw. Untuk itu, selanjutnya, pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan konsep OOP pada proyek kali ini. Nah, konsep OOP yang akan digunakan antara lain tadi sudah saya sebutkan, yaitu konsep package, ya, di mana kita bisa melihat bersama bahwa pada proyek UAS kali ini terdapat 2 package, yaitu package rental buku dan package hotel. Selanjutnya ada konsep kelas, di mana pada proyek kali ini pada package hotel terdapat 5 kelas, yaitu customer, pemesanan, room, menu, dan program. Selanjutnya yaitu konsep konstruktor, yaitu metode yang menggunakan nama dari kelas itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat pada kelas pemesanan. Nah, di sini public class-nya sendiri bernama pemesanan, dan metodenya juga bernama pemesanan. Selanjutnya, access modifier. Nah, konsep selanjutnya ini yaitu access modifier yang berfungsi untuk mengatur akses user. Nah, contoh penerapannya ada pada project kali ini ada pada kelas menu dengan akses modifier public, dan untuk privatnya ada pada classroom privat. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu ada instant method yang berfungsi untuk memanipulasi suatu objek melalui pesan yang diterima oleh objek lain. Sebagai contoh itu ada di kelas customer. Di sini public class-nya bernama customer, dan di sini metodenya juga bernama customer. Cuma string-nya nama customer. Selanjutnya yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, contoh dari inheritance ini ada pada kelas menu. Nah, ini tampilan menu, dan ada pada program sendiri, tampilan menu tersebut diwariskan. Nah, ini adalah contoh dari inheritance. Selanjutnya, konsep yang terakhir yaitu polymorphism, di mana suatu kelas memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda, namun namanya sama. Pada proyek kali ini, contohnya dapat kita lihat pada kelas customer, di mana di kelas customer sendiri, kelasnya sendiri bernama customer, namun metode-metodenya ada yang bernama customer juga. Sekian untuk penjelasan konsep OOP yang kami gunakan pada proyek kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode dalam proyek kali ini. Pertama kita ke customer. Nah, kode ini merupakan implementasi kelas customer dalam package hotel. Di sini terdapat satu variabel privat, yaitu privat string nama customer untuk menyimpan nama customer. Di sini juga terdapat getter dan setternya. Getternya yaitu get nama yang mengembalikan nilai dari variabel nama customer. Selanjutnya setternya ada set nama, string nama customer, yang mengatur nilai variabel nama customer dengan nilai yang diberikan. Di sini juga ada dua konstruktor tanpa parameter, yaitu customer yang tidak melakukan operasi khusus. Nah, selanjutnya konstruktor dengan parameter, yaitu customer, string nama customer, yang menginisialisasi nama customer dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya pada pemesanan, pada kelas pemesanan, nah kode ini adalah implementasi kelas pemesanan dalam package hotel. Terdapat satu variabel instan privat, yaitu total, untuk menyimpan total pemesanan. Terdapat juga sama seperti kelas customer, terdapat getter dan setter. Terdapat get total yang mengembalikan nilai dari variabel total. Terdapat juga setter set total in total yang mengatur nilai variabel total dengan nilai yang diberikan.
Nah, terdapat konstruktor juga yang telah kami buat dalam proyek ini, yaitu konstruktor dengan parameter, yaitu pemesanan in total, yang menginisialisasi total dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya ada konstruktor tanpa parameter, yaitu pemesanan, yang tidak melakukan operasi khusus. Selanjutnya pada Classroom, kode ini merupakan implementasi Classroom pada package hotel. Jika tadi pada kelas customer dan pemesanan terdapat satu variabel intens, nah di dalam Classroom ini terdapat dua variabel intens privat, yaitu nama ruangan untuk menyimpan nama ruangan dan harga ruangan untuk menyimpan harga ruangan. Terdapat juga getter dan setternya. Terdapat get nama ruangan yang mengembalikan nilai dari variabel nama ruangan. Ada juga get harga ruangan yang mengembalikan nilai dari variabel harga ruangan. Terdapat set nama ruangan, string nama ruangan yang mengatur nilai variabel nama ruangan dengan nilai yang diberikan. Ada juga setter, yaitu set harga ruangan, in harga ruangan yang mengatur nilai variabel harga ruangan dengan nilai yang diberikan. Untuk konstruktor, sama seperti kelas sebelum-sebelumnya, ada dua konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter, yaitu room, yang tidak melakukan operasi khusus, dan juga ada konstruktor string nama ruangan, in harga ruangan, yang menginisialisasi nama ruangan dan harga ruangan dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya kita ke menu. Nah, kode ini merupakan implementasi kelas menu dari package hotel yang menyediakan metode-metode untuk menampilkan berbagai tampilan menu pada sistem hotel. Nah, metode tampilan menu ini untuk mencetak menu utama sistem hotel, termasuk pilihan untuk memilih ruangan, mencetak bil pembayaran, mengelola data ruangan, dan customer melihat total pendapatan dan keluar dari sistem. Nah, selanjutnya ini ada menu keluar. Metode keluar ini untuk mencetak pesan terima kasih. Selanjutnya ada menu pemesanan, bill, dan pendapatan. Nah, metode pemesanan, bill, dan pendapatan ini digunakan untuk mencetak header untuk menu pemesanan, bill, pembayaran, dan total pendapatan. Selanjutnya ini ada menu pesan ruangan, yaitu untuk mencetak header untuk data ruangan. Selanjutnya ada menu selanjutnya ada menu CRUD ruangan dan CRUD customer. Metode CRUD ruangan dan CRUD customer ini untuk mencetak menu untuk mengelola data ruangan dan customer, termasuk pilihan untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat data, dan kembali ke menu utama. Nah, untuk menu tambahan untuk CRUD, yaitu ada metode tambah, metode lihat, edit, dan hapus. Ini untuk mencetak header, operasi tambah, lihat edit, dan hapus data. Kode pada kelas menu ini kami buat untuk memberikan struktur tampilan menu dan operasi pada sistem hotel dengan memanfaatkan fungsi-fungsi cetak pada konsol. Selanjutnya, kode program. Nah, dari program ini terdapat pada kelas program, di mana sebelumnya kami telah mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu public class program. Di sini kami mendefinisikan beberapa variabel, yaitu ada
static array list untuk customer, ada room, static array list untuk pemesanan, untuk menampung pemesanan, ada in harga, cari pendapatan pemesanan, terdapat juga public static dengan data string, yaitu nama dan scanner. Nah, selanjutnya ada public static void main. Nah, di sini public static void dengan parameter string. Di dalamnya ini terdapat beberapa deklarasi pembuatan array seperti customer, room, pemesanan, dan juga scanner. Selanjutnya masuk ke public static menu. Nah, kode ini akan terintegrasi dengan kelas menu sehingga apabila user menginputkan case 1, case 2, case 3, dan seterusnya, maka penyerang tersebut akan dieksekusi pada kelas ini. Misalnya pada peristiwa ini, apabila user menginputkan angka 2, maka program akan beralih ke update room sesuai dengan yang tertera di sini dengan syarat array pada room tersebut tidak kosong atau sama dengan 0. Nah, apabila size pada room tersebut sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan error yang bertuliskan tidak ada data ruangan. Nah, begitu seterusnya untuk case-case lainnya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke public static input pemesanan. Nah, di sini kami pertama-tama mendeklarasikan string dengan pilihan user. Selain itu juga ada pengkondisian yang kira-kira hampir mirip dengan package project rental buku sebelumnya dan juga case yang tadi. Selanjutnya ada perulangan do while. Nah, perulangan do while ini yaitu program yang akan terus menampilkan metode dari return sendiri selama user terus menginputkan pilihan user yaitu Y pada interface nanti. Selanjutnya ada public static cetak bill. Nah, konsepnya sama seperti sebelumnya, itu menggunakan pengkondisian if untuk mengecek dari array customer-nya sendiri, namun di sini juga disertai oleh perulangan for yang akan diintegrasikan dengan array dari customer yang pemesanan bill untuk mencetak bill tersebut. Selanjutnya ada public static void total pendapatan. Konsepnya juga sama seperti cetak bill, yaitu menggunakan perulangan for untuk mengecek pendapatan dari hotel. Selanjutnya ada public static void create customer. Nah, selanjutnya itu program utamanya, mohon maaf. Program utamanya yaitu CRUD atau create, read, update, delete. Di sini pada metode create sendiri, create terlebih dahulu. Nah, pertama-tama akan meminta inputan dari user, yaitu berupa nama, masukkan nama customer, seperti yang tertera di sini, masukkan nama customer. Nah, nanti nama tersebut akan dideklarasikan sebagai nama yang akan ditambahkan pada array list dari customer nanti. Selanjutnya pada metode read, customer terdapat perulangan for
untuk menampilkan list dari array customer yang sudah di-create pada create customer sebelumnya. Selanjutnya, ada metode update, yaitu pada metode ini sistem juga akan meminta inputan berupa nomor dari customer. Nomor dari customer yang ingin diupdate nantinya. Setelah itu, program akan mencocokkan inputan user tersebut dengan menggunakan perulangan for dan pengkondisian if. Apabila ditemukan kecocokan antara inputan user dengan list dari customer, maka update dapat dilakukan. Selanjutnya, untuk metode delete, konsepnya juga sama seperti update dengan cara mencocokkan inputan user dan array dari customer. Apabila ditemukan kecocokan, maka delete customer dapat dilakukan. Nah, sisanya yang di bawah ini merupakan CRUD dari room yang konsepnya juga sama seperti CRUD dari customer tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai proyek ini akan langsung didemokan oleh rekan saya Wahyu. Wahyu, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan langsung menunjukkan hasil dari codingannya, itu dengan cara merunnya. Nah, di sini sudah terlihat beberapa menu, yaitu ada pilih ruangan, cetak bil pembayaran, kelola data ruangan, kelola data customer, dan lihat total pendapatan yang menu keenam itu keluar. Untuk melihat data ruangan itu langsung aja ke pilihan pertama, yaitu pilih ruangan. Nah, di sini terlihat tidak ada data. Silakan isi data ruangan dan data customer. Untuk mengisinya langsung ke pilihan ketiga, yaitu kelola data ruangan. Untuk pilihan selanjutnya, langsung untuk tambah data ruangan, yaitu dengan memilih pilihan pertama. Nah, di sini sudah terlihat kategori room-nya. Itu yang pertama ada eksklusif, yang kedua ada standar. Langsung pilih pilihan yang pertama. Nah, sudah terlihat. Untuk itu, langsung ke pilihan yang keempat, itu lihat data ruangan. Nah, sudah terlihat nomor satu itu nomor satu dan nama roomnya eksklusif dengan harga segini. Dan untuk itu langsung saja ke pilihan kedua, yaitu edit data ruangan. Nah, di sini ada surat itu untuk memasukkan nama room. Mungkin di sini saya isi eksklusif 1 misalnya. Enter. Dengan harga room yaitu 1.200.000 misalnya, dan langsung enter. Nah, sudah terlihat edit data room sudah berhasil. Untuk itu langsung ke pilihan kelima, yaitu kembali ke menu utama. Nah, untuk selanjutnya itu kelola data customer dengan memilih pilihan keempat.
dan pilih pilihan pertama untuk menambahkan data customer. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan nama customer. Misalnya nama saya itu Wahyu. Oke. Nah, untuk saatnya itu pilih menu pilihan keempat, yaitu lihat data customer. Nah, sudah terlihat yaitu customer pertama dengan nama Wahyu. Passwordnya itu pilih pilihan kelima untuk kembali ke menu utama. Dan pilih pilihan pertama untuk pilih ruangan. Nah, di sini ada perintah untuk masukkan nama customer. Memasukkan jauhan itu Wahyu. Nomor 1. Di sini ada perintah, ada tambahan. Saya masukkan tidak. Nah, di sini untuk melihat bil pembayarannya bisa langsung ke pilihan yang kedua, yaitu cetak bil pembayaran. Dan langsung pilih nomor 1. Nah, sudah terlihat yaitu dengan customer Wahyu dengan total pesanan 1.500. Nah, untuk lihat total pendapatannya bisa pilih nomor 5. Nah, sudah terlihat total pendapatannya. Untuk jika mau keluar, itu pilih pilihan ke menu ke-6. Nah, maka akan keluar tulisan informasi. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang tentang programnya. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan demikian berakhir sudah presentasi kali ini. Kami telah mempresentasikan proyek akhir kami yang mencakup dua sistem berbeda, yaitu sistem informasi rental buku dan sistem informasi hotel. Nah, proyek ini tidak hanya mencakup aspek dasar pemrograman berorientasi objek, tetapi juga menciptakan solusi untuk dua kasus penggunaan yang berbeda. Nah, melalui proyek ini, kami berhasil mengimplementasikan konsep-konsep seperti kelas, intens, konstruktor, pewarisan, polymorphisms, dan sebagainya. Kami yakin bahwa proyek ini mencerminkan pemahaman kami tentang materi yang telah diajarkan selama semester ini. Dan kami harap bahwa dosen pengampu mata kuliah ini akan melihat usaha keras dan dedikasi yang kami tanamkan dalam pengembangan proyek ini. Nah, terima kasih kepada dosen yang telah memberikan panduan dan bimbingan selama proses pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek pembuatan simple application berbasis konsol dengan Eclipse. Nah, sebagaimana dimulai dengan salam, kami akan menutupnya juga dengan salam. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni.